Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini nih kita mau kupas sesuatu yang, wah kayaknya sih kekuatan super kita semua, tapi jarang disadari ya. Jadi soal emosi itu menular. Pernah nggak sih Enda masuk ruangan, terus langsung kayak, ngerasa gitu hawanya. Atau kebalikannya, ada satu orang masuk, suasananya langsung berubah. Sumber kita kali ini dari kumpulan artikel Harvard Business Review, keren-keren nih soal kecerdasan emosional. Dari mindfulness, kepemimpinan, macem-macem lah. Intinya kita mau coba pahami gimana sih emosi ini bisa lompat antar orang, dan yang penting, gimana Anda bisa pakai ini, si kekuatan super ini, buat hal positif. Yuk, kita bedah. Iya, betul. Dan ini tuh bukan sekedar perasaan loh ya. Ada penjelasan ilmiahnya, jadi bukan main-main. Otak kita itu punya mekanisme namanya neuron cermin. Nah, pas kita lihat atau ngobrol sama orang, otak kita tuh secara otomatis, nggak sadar loh ini, niru pola emosi orang itu. Ini namanya empati emosional. Kita jadi bisa ikutan merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan prosesnya ini cepat banget. Bahkan sebelum kita mikir sadar gitu. Makanya bisa nular gitu aja. Wah, nah ini nih bagian serunya. Apalagi kalau kita fokus pakai kekuatan ini kebaikan ya. Misal, emosi positif kayak senang, semangat gitu. Kalau itu yang nyebar, wah dampaknya bisa gede banget. Riset HBR nunjukin loh, orang yang happy, yang nyambung sama teman kerjanya, itu cenderung kerja lebih keras, lebih pinter juga. Energi positif dari orang yang, istilahnya thriving gitu, yang merasa berkembang, semangat, itu nular ke sekitarnya. Bikin suasana kerja jadi enak, produktif. Itu poin krusial banget. Dan ada lagi yang menarik dari riset itu. Soal kepemimpinan. Ternyata ya, kasih sayang, kehangatan dari seorang pemimpin itu bisa bangun loyalitas karyawan. Dan ini dibilang lebih kuat dampaknya dibanding sekedar gaji loh. Agak kaget ya. Tapi otak kita memang gitu responsnya, lebih positif ke atasan yang empatik. Pujian tulus juga gitu efeknya. Kalau kita muji sifat, sikap, atau kinerja orang secara spesifik, itu bisa bikin orang merasa dihargai, jadi lebih nurut, lebih kooperatif. Nah, ini cara-cara memakai kekuatan super tadi. Tapi bener juga ya, kekuatan ini kan kayak dua sisi mata uang. Nggak cuma yang bagus aja yang nular. Emosi negatif kayak marah, takut, atau mungkin sikap jutek gitu, itu sama aja nularnya, ya kan? Kalau Anda kelihatan marah, wah orang lain bisa langsung defensif, atau malah ikutan panas. Pasti kita semua pernah lah ya ngerasain tegangnya ruangan cuma gara-gara satu orang lagi bete atau marah gitu. Ini sisi gelapnya berarti ya? Iya, dan dampaknya bisa destruktif banget. Lingkungan kerja yang isinya takut, cemas, itu bikin orang jadi kayak mati rasa. Kreativitas turun, produktivitas anjlok. Kenapa? Soalnya otak kita masuk mode waspada ancaman, jadi susah mikir jernih, susah nemu ide baru. Bahkan ya, riset lain nunjukin perlakuan kasar di kantor itu bikin hampir separuh karyawan yang ngalamin, sengaja nurunin usaha atau kualitas kerjanya. Ngeri kan dampaknya? Oke. Jadi jelas banget ya, emosi ini nular, positif maupun negatif. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita ngendaliin kekuatan super ini supaya kita bisa lebih sering pakai buat hal yang baik gitu? Gimana caranya biar kita nggak gampang nularin yang negatif, tapi justru yang positif? Nah, kuncinya itu ada di kesadaran diri. Mindfulness atau kesadaran penuh itu penting banget di sini. Ini kayak melatih otot kekuatan super Anda gitu. Gunanya buat bantu kita ngenalin dulu emosi kita sendiri sebelum kita tanpa sadar nyebarin ke orang lain. Bukan cuma ngerasain marah misalnya. Tapi jeda dulu, coba paham. Oke, kenapa ya saya marah? Dengan jeda itu, kita jadi punya pilihan. Mau respons gimana? Mau respons yang lebih konstruktif atau ikut arus emosi negatif tadi? Jadi kita bisa milih. Selain itu, penting juga buat secara sadar jadi contoh. Tunjukin aja perilaku yang kita pengen lihat dari orang lain. Mau itu soal kepercayaan, kerjasama, atau sekedar sikap ramah. Oh gitu ya, jadi maksudnya misalnya nih ada masalah di kantor, daripada langsung marah-marah mungkin coba tarik napas dulu, terus tanya baik-baik, oke ada apa ya sebetulnya gitu ya. Atau mungkin hal kecil kayak sebelum mulai rapat tanya kabar dulu ke anggota tim. Itu kan nunjukin peduli ya, sinyal kecil tapi mungkin dampaknya besar. Terus tadi ada disebut juga soal berani nunjukin kerentanan sedikit, itu gimana maksudnya? Kayak ngaku kalau lagi nggak tahu gitu? Iya, bisa jadi. Tentu di saat yang tepat ya. Misalnya mengakui kalau Anda butuh bantuan, atau mungkin lagi ada tantangan. Itu justru bisa bikin hubungan lebih kuat, lebih otentik.
orang jadi merasa lebih terhubung. Ya, intinya sih kita perlu sadar ya, kalau emosi kita itu ngaruh ke orang lain. Nah, setelah sadar, kita bisa secara sengaja milih mau nyebarin energi yang kayak gimana nih, yang ngebangun atau yang ngerusak. Dan ini relevan banget loh di mana aja. Mau Anda lagi mimpin tim, lagi negosiasi, atau sekedar ngobrol santai sama teman atau keluarga. Anda punya kendali atas jejak emosional yang Anda tinggalin. Jadi bisa dibilang kesimpulannya gini ya, emosi Anda itu punya gaung, punya efek domino yang mungkin lebih besar dari yang Anda bayangin selama ini. Mau positif atau negatif, itu nular dan ikut ngebentuk suasana, ngebentuk realitas di sekitar Anda. Ini semacam pengaruh yang kuat banget, kekuatan super yang bisa Anda pakai dengan sadar. Buat kebaikan tentunya. Betul sekali. Dan mungkin ini satu pemikiran terakhir ya, buat Anda renungkan nanti. Setelah kita sama-sama tahu nih, kalau suasana hati dan sikap Anda itu secara langsung bisa nular dan mempengaruhi orang lain, nah pertanyaannya adalah, gimana caranya Anda bisa jadi lebih sadar, lebih sengaja, dalam memilih jejak emosional seperti apa yang ingin Anda tinggalkan di setiap interaksi Anda mulai hari ini? Coba direnungkan.